Peristiwa Katina diajarkan Buddha dan terjadi upacara yang memang lengkap. Mengapa? Karena pada masa itu adalah ada Buddha sendiri yang juga memberikan kesempatan kepada umat. Awalnya Katina itu bukan kemudian Buddha memerintahkan kepada umat, tetapi berkat usulan dari umat untuk melaksanakan Katina. Awalnya Katina dilaksanakan ya secara sederhana. Mengapa? Karena pada masa itu ada sekelompok biku, rombongan biku yang ingin bertemu Buddha di Sawati, itu melakukan perjalanan yang sangat jauh. Tetapi setelah tiba di satu kota, yaitu kota Pattaya, biku ini atau musim waktu itu adalah musim hujan. Sehingga mereka harus mengundurkan diri atau berhenti untuk tidak melanjutkan perjalanan. Nah, kalau sekarang sih aman ya. Mau hujan, mau tidak, perjalanannya aman dan tidak kehujanan. Kenapa? Karena naik mobil. Kalau pada masa itu naiknya mersikil. Mersikil bahasa Jawa ya. Naik kaki, jalan kaki sehingga berhenti selama kurang lebih 3 bulan. Setelah 3 bulan, ternyata hujan masih belum reda. Namun karena keinginan kelompok biku ini untuk bertemu Buddha, maka kemudian tetap melanjutkan perjalanan. Setelah tiba di Sawati, kondisi para biku, karena waktu itu juga mungkin belum ada payung ya. Jadi mungkin bawanya pun mungkin daun, apa, kalau perjalanan jauh ya lumayan. Basah kuyup dan juga semua jubahnya ini basah dan kotor karena lewatnya bukan lewat jalan yang dicor, bukan lewat jalan aspal, tetapi jalan ya di tengah hutan ya jalan becek. Sehingga melihat peristiwa inilah para umat mengajukan permohonan untuk melaksanakan dan memberikan jubah kepada para biku. Dan mulai saat itu pula Katina dilaksanakan. Jadi bulan Asada itu walaupun tidak musim hujan, puasa atau pengunduran diri para biku itu tetap dipertahankan. Bukan mempertahankan tradisi, tetapi mempertahankan semangat spirit para biku untuk tetap melatih diri. Namun pada umumnya, walaupun masa wasa, para bante juga masih pergi ke tempat yang lain dan kembali lagi. Mengapa? Di Indonesia memang jumlah biku tidak banyak. Tidak banyak. Di Sangagung Indonesia itu jumlah bikunya 160-an kurang lebih. Artinya apa? Memang kebutuhan akan kehadiran biku sangga itu dibutuhkan oleh umat. Lalu bagaimana Katina yang kita laksanakan kini? Kalau zaman Buddha itu identik Katina itu adalah memberikan kebutuhan pokok para biku sangga. Kebutuhan pokok para biku sangga itu ya yang pertama ya untuk bertahan itu makanan. Makanan. Kemudian ada jubah, ada obat-obatan, ada tempat tinggal. Nah, pengertian-pengertian yang terbatas demikian itu mesti kita pahami lebih luas, lebih mendalam agar peristiwa Katina ini tidak saja hanya melihat kebutuhan pokok para biku saja, tapi justru melihat bagaimana agama Buddha itu bisa berkembang dan lestari
secara berkelanjutan. Itu justru yang menjadi penting. Kalau masa lalu lebih konteksnya ke dalam kehidupan sehari-hari karena ada peristiwa di mana para biku melakukan perjalanan dan bajunya basah kuyup, perlu diganti, sehingga kini kebutuhan perkembangan agama Buddha itu tidak hanya dilihat dari sisi kebutuhan para bante, tapi bagaimana kebutuhan untuk pembabaran dharma. Pembabaran dharma itu tidak hanya membutuhkan kebutuhan pokok. Kalau saat ini, misalnya hari ini itu dilaksanakan streaming, misalnya streaming, itu kebutuhannya tidak makanan loh, tidak jubah, tidak tempat tinggal, tidak obat-obatan. Kebutuhannya apa biara? Kuota. Artinya apa? Perubahan ini membuat kita juga berubah bagaimana melihat kebutuhan kekini akan perkembangan agama Buddha itu kayak apa. Itu. Kemudian kalau terkait dengan obat-obatan para biku, Bapak Ibu sekalian memberikan obat-obatan, memberikan dukungan kepada sangga terhadap kesehatan itu tidak hanya pada saat katina. Tapi momen katina ini bisa dijadikan momen bagaimana umat Buddha memberikan dana katina ini untuk kesehatan. Bukan memberikan obat. Karena obat kalau diberikan sekarang, hari ini, mulai dari kanan ke kiri sampai saya dan sama Nera ini, seger-seger lah katanya. Nggak sakit. Jadi kalau dikasih obat tidak langsung bisa dimakan. Jadi kalau dimakan malah masalah kan. Kontekstualisasi kekinian dalam peradaban sekarang ini, melihat kebutuhan pokok obat-obatan adalah identik dengan bagaimana mendukung kesehatan para bante. Misalnya, para bante ada, kok kelihatan meriang ya bante ya? Cepet-cepet, nanti kita ke dokter. Ketika kita ke dokter, sangga itu membutuhkan apa yang akan diberikan atau biaya yang digunakan untuk ke dokter. Nah, ketika kita memberikan obat seperti tadi, itu ketika kondisinya seperti ini tidak lagi konteks kekiniannya tidak lagi relevan. Maka yang dibutuhkan pasti bentuk materi dalam bentuk nilai tukar adalah uang untuk membayar dokter atau membayar lab, laboratorium. Nah, untuk itulah pemahaman ini juga harus kita tingkatkan agar kita tidak hanya melihat bentuk fisiknya, tetapi lebih melihat apa sebenarnya kegunaannya ke depan untuk kelangsungan perkembangan agama Buddha. Kaitannya dengan tempat tinggal, tidak lagi kita nyiapin setiap katina kamar satu, besok rusak dibongkar, siapin lagi ini bante saya sedanakan tempat tinggal. Tetapi justru tempat tinggal itu lebih kepada bagaimana tempat wihara ini bisa bertahan dan berlangsung. Tadi yang pertanyaan saya sampaikan bahwa hidup ini bertahan karena masa lampau, kesadaran kita, dan makanan. Makanan itu ada 4 makanan. Yang pertama, makanan tadi waktu saya jalan ke sini, di luar sana sudah ada loh. Nggak usah khawatir. Yang kedua adalah makanan indera. Indera ini butuh makanan loh Bapak Ibu. Kemarin katanya romonya, saya baru pulang. Gimana? Apa? Dari Tiongkok. Gitu. Ini juga memberikan makanan indera loh. Mata ini loh, lihat-lihat. Hari ini Bapak Ibu waktu mau berangkat sudah sarapan, makan, ganti baju. Ibu-ibu udah dandan ya kan? Ada yang nggak dandan nggak? Semua dandan kan? Bapak juga gitu, yang punya rambut juga disisir. Kenapa?
ingin juga memberikan makan indera teman-teman yang hadir di sini. Termasuk Bapak Ibu sekalian ketika bersapa, selamat pagi Romo, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, selamat pagi Cik. Ini juga memberikan makanan indera telinga. Aduh, hari ini tampilnya ya, aneswi banget ya. Sudah aneswi tambah banget gitu. Gitu. Artinya membuat orang lain senang, gembira. Kegembiraan ini adalah membuat kita melakukan kebajikan. Jadi setiap momen dalam perjalanan hidup kita, itu tidak hanya saat katina saja kita itu melakukan kebajikan. Setiap langkah kehidupan kita mengucapkan kata-kata, tutur kata apa, ini juga memberikan suplemen kepada orang lain. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu makanan kesan-kesan yang baik. Coba tadi kalau pakaian baju baru gitu, aduh kesannya, bajunya baru ya. Besok saya mau beli model gitulah, bagus juga. Jadi ada kesan-kesan yang baik. Oh, ketika tadi perjalanan ke sini, bawa motor, bawa mobil, jalan kaki, dengan penuh kesadaran bahwa saya mau melakukan katina. Ini juga memberikan makanan kesadaran. Kita sadar hari ini mau melakukan katina dana. Ini juga kebajikan yang kita lakukan. Dan ini bentuk makanan. Nah, 4 makanan inilah yang membuat kita berkelanjutan. Sehingga hidup kita ini berjalan terus. Sehingga Bapak Ibu sekalian, melakukan kebajikan itu kita lakukan sudah sejak pagi. Bahkan sejak tadi malam kok. Saya sampai sini tadi malam itu jam berapa? 10 kalau nggak salah ya. Jam 10 itu masih banyak di sini. Nyiapin apa, nata, buat bunga, buat dekor apa. Saya dengar-dengar itu mungkin sampai jam 11 lebih itu masih. 11 lebih masih rame. Ini apa juga melakukan kebajikan. Sejak kemarin, hari ini, selanjutnya. Nah untuk itulah, apa yang kita lakukan pada katina dana ini adalah bentuk ungkapan bagaimana hubungan antara biku sangga dengan umat Buddha itu terjadi harmoni untuk mendukung perkembangan agama Buddha. Ya kami atas nama Sangha Indonesia juga banyak terima kasih para anggota Sangha di Rio ini dijaga. Karena mobilitasnya tinggi ya dirawat ya. Kalau sampai dikasih makan yang sehat. Bukan yang enak. Sebenarnya makan apa saja boleh. Makan emping sebanyak-banyaknya boleh, nggak apa-apa. Yang penting tahan sakit gitu aja. Yang penting tahan sakit. Kalau masih tahan sakit, aman. Tapi kalau tidak tahan sakit, ya tadi yang makan hanya mata saja. Mulut tidak usah ikut makan. Artinya apa? Ini bentuk pengendalian. Bukan sok kita, wah anti makanan ABC. Tapi karena kondisi tubuh kita berbeda dengan pada masa-masa sebelumnya, kita tahu diri. Gitu loh. Beragama Buddha itu nggak susah gitu loh. Nanti saya mau beragama Buddha, nanti kalau mati masuk surga. Gampang. Gampang. Mau masuk surga itu gampang. Sekarang ini kalau ada Bapak Ibu mau mati, terus mati saat ini pula, itu jamin surga Bapak Ibu sekalian. Kenapa jamin surga? Karena tadi dari mau datang sampai di sini mendengarkan dharma ini juga baik. Begitu meninggal pasti jamin surga. Nah ini penting Bapak Ibu sekalian sehingga apa yang kita lakukan pada hari ini adalah kebahagiaan buat kita semua. Baik bagi umat, baik biku sangga untuk bagaimana menjaga kelestarian dharma ajaran Buddha ini. Sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi kita semua. Sehingga ke depan mungkin katina yang tidak bisa hadir terus gampang kok. Di beberapa tempat tadi sudah ada katina di era baru ini, tidak lagi katina hanya simbol jubah. Wong kiris gitu dikirim WA gitu, klik langsung juga datang kok. Ya. Katina dana lebih cepat itu daripada ini. Belum bantu sentuh ini. Belum serahkan. Mereka baru dengar jam 1 langsung klik langsung diserah. Artinya cara-cara ini itu cara juga
membuat kita lebih mudah. Sehingga kalau terlambat, wah pas pelaksanaan Katina, saya masih jalan, iris saja. Beres. Kita untuk maju. Karena kita sekarang ini sudah di surga. Surga yang istimewa manusia itu. Bisa merasakan dua hal. Enak tidak enak, senang tidak senang. Kalau alam dewa, nggak ngerti nggak senang. Ngertinya senang terus. Di alam bawah kita, alam asura, alam yang lain, nggak ada senang. Sedih terus. Lah kita ini istimewa. Karena istimewa inilah, kita jangan lupa terus melakukan dan memupuk kebajikan. Nah, saat-saat Katina ini adalah saat-saat di mana kita bisa melakukan kebajikan yang disampaikan oleh Buddha bahwa ini memberikan manfaat yang 16 kali kebajikan. Loh Bante, kok dikit kali toh? 16 itu kan. Lah kalau kebajikan di dunia ini begitu banyaknya, dapat 16, kan sudah tidak terukur itu. 16 dari kebajikan loh yang ada. Artinya apa? Ini memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan dengan sepenuh hati. Maka sejak datang, nanti menyerahkan Katina dana, pulang, itu tetap senyum ya. Tapi nanti jangan di jalan senyum-senyum sendiri. Nanti dikira masalah loh. Pulang dari wihara Katina kok Bante senyum, orang umat-umat kok senyum-senyum sendiri sih. Ya senyum-senyum, kenapa? Oh, saya bergembira karena melaksanakan Katina. Cara inilah yang mudah inilah yang memberikan kekuatan buat kita menjadi umat Buddha itu menjadi kokoh. Keyakinan kita menjadi kokoh karena hidup ini sudah ada jaminannya. Kita sudah memupuk sekian banyak kebajikan, ada jaminannya. Kalau toh ada hal-hal yang kurang positif, kurang baik kita lakukan, kita sadari dan kita rubah, ini pun kebajikan yang terus-menerus kita lakukan. Dan saya rasa semuanya dari waktu ke waktu melakukan kebajikan. Loh, bagaimana Bante? Saya itu kan bekerja Bante. Apakah saya bekerja itu juga melakukan kebajikan? Iya. Iya. Kalau bekerja dengan baik, sepenuh hati. Jangan bekerja dijadikan beban. Mau berangkat, aduh kerjaannya banyak. Lah kalau nggak ada kerjaan banyak ya nggak jadi karyawan lah. Wong kerjaannya selesai. Ya kan? Kita bekerja itu kan karena perusahaan masih ada pekerjaan. Kalau nggak ada pekerjaan kan selesai semua, pensiun dong. Ya justru pekerjaan itu nggak mungkin selesai. Maka kita bekerja terus. Lah bekerja terus yang menjadi penting karena terukur. Terukur artinya, oh ada tahapan ini, bulan ini sekian harus selesai, bulan depan sekian, tahun ini sekian, sudah jelas. Lah, melakukan kerja dengan baik seperti ini, itu berarti kita menjadi orang yang sehat. Karena orang yang tidak sehat, itu orang yang nganggur. Loh Bante saya pensiun berarti saya nganggur, ini Bante saya nggak sehat. Maka cari kerjaan. Apa Bante, saya kan udah fisik saya nggak kuat, banyak. Kita bantu wihara, itu pekerjaan. Ada umat sakit, bantu ingin nengok, karena kita ada waktu. Ini juga kerjaan. Jadi bekerja itu tidak hanya bekerja yang menghasilkan materi, tapi bekerja yang menghasilkan kebajikan, yaitu pelayanan. Di hari tua, jangan merasa pensiun di rumah. Daripada di rumah nggak ada aktivitas, mending datang ke sini tuh ya. Ngelap kaca satu cukup lah. Udah kebajikan. Setelah itu ngobrol-ngobrol sama yang tua-tua, berkumpul di sini, santai-santai. Buat jalan-jalan pagi. Biar kita sehat. Karena fisik ini butuh dilatih supaya sehat. Nah untuk itulah penting kiranya bahwa beraktivitas itu membuat kita sehat. Jangan pernah duduk diam. Nah, artinya apa? Katina sekarang, masa lampau, yang berbeda adalah fisik dan peradabannya. Tetapi substansi kebajikan yang dilakukan sama. Apakah dana jubah dengan dana makanan, dengan dana uang berbeda? Tidak ada yang berbeda.
itu fisik. Tapi ketepatan ketika digunakan, fleksibilitas ketika digunakan oleh Bhikkhu Sangha dengan mudah, itu justru tepat guna. Nah, tepat guna inilah yang mempermudah bagaimana kita melakukan kebaikan. Sehingga ketika suatu saat misalnya kita mau melakukan kebajikan gitu, mau ada pendapatan misalnya, aduh saya bingung itu nggak beri makanan, ini jam 6, warung-warung belum buka gimana? Ya apa yang bisa dilakukan? Jadi tidak perlu kita bingung dengan apa substansi yang kita harus lakukan secara fisiknya. Karena kalau ke depan begitu, barangkali kalau kebetulan di sini umat banyak, kalau di suatu tempat yang umat yang banyak, kemarin tadi saya dapat bisnis dari Bante Tira, Kartina kemarin pulang-pulang bawa truk gitu. Hah? Dari Pelita Indonesia itu bawa truk pulangnya, ngangkut barang. Nah ini kan repot ya malah ya. Jadi maksudnya mau berbuat baik pada Bante lah, Bantenya repot bawanya. Harus bawa truk. Nah ini pun menjadi dilematis. Orang melihat secara fisik, tetapi kita melihat secara substansial. Tidak hanya dilihat bentuk fisiknya, tapi substansi kebutuhan mendasar yang bisa untuk keberlangsungan perkembangan agama Buddha, termasuk perkembangan Dharma. Sehingga benar-benar agama Buddha bisa maju. Nah, agama Buddha bisa maju, itu tidak hanya dengan fisik. Ini dengan perkembangan-perkembangan digitalisasi, perkembangan artificial intelligence, perkembangan data yang sangat besar, metadata. Umat Buddha mau belajar Dharma, nggak perlu ketemu Bante. Ketemu Bante ini mau senang ketemu, udah senyum, ngomong gitu tok. Nek ngedengerin Dharma, mungkin sedikit lah ya. Mungkin aja Bante jangan lama-lama atau ceramahnya. Nanti saya udah pegel loh ini. Ya memang kalau nggak bisa duduk pergi lama-lama ya pegel. Nah untuk itulah belajar Dharma bisa dilakukan dengan banyak cara. Hanya di HP ini mau cari apa saja ada. Nggak usah pusing. Misalnya tiba-tiba ada yang mau dilantik ketua WBI. Aduh saya bingung nanti gimana saya beri sambutan. Tanya di sini. Tolong dong buatin sambutan WBI, acara pelantikan, dibuatin sambutannya kok. Kenapa harus bilang? Saya nggak bisa ceramah Bante. Saya itu mau ngomong apa? Tanya aja. Tolong dong buatin naskah ceramah 10 menit. Pesan-pesan ringkas terkait dengan apa? Sudah tinggal dibaca, oh bagus, sampaikan. Kalau buka kitab suci, di sini mau cari kitab suci juga nggak ada. Malah bingung. Nah untuk itulah belajar Dharma saat ini akan sangat mudah. Dan tidak perlu baca naskah yang susah-susah. Dicarikan dengan cara yang simpel, bahasa yang mudah dipahami. Dibanding baca kitab suci, tek-tek yang ada, yang ditulis pada masa lalu dan sampai sekarang. Untuk itu, tetap semangat kita umat Buddha di Perawang ini. Walaupun Bante yang ada ke sini jarang-jarang, ya itu. Bante itu mungkin melebihi selebritis ya. Karena hari ini di sini, besok di mana, apa di mana. Nah, tinggal hanya doakan saja para bantenya itu bisa jaga kesehatan. Karena kalau sakit sudah nggak bisa jalan kemana-mana. Nah untuk itulah pada momen yang sangat baik ini kami sampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh umat, seluruh pengurus, baik dari majelis, badan otonom yang memberikan dukungan kepada Sangha dan juga memberikan dukungan kepada wihara ini. Tentu semoga kebajikan yang kita lakukan pada kesempatan yang baik ini membawa berkah bagi kita semua, membawa berkah bagi keluarga, membawa berkah bagi perusahaan yang memberikan sarana prasarana tempat ini, sehingga perusahaan ini berjalan terus-menerus, sehingga sarana ini dapat terawat dengan baik. Di samping itu juga memberikan kekuatan bagi bangsa dan negara kita. Semoga kita yang hidup di Indonesia ini bebas dari persoalan-persoalan yang kini terjadi. Dan juga kita limpahkan pada mendiang sanak keluarga yang telah meninggal.
Semoga semua makhluk berbahagia. Sadi Sata Bawantu Sugitata. Sadu, sadu.